Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Heru Cokro Rijalullah, NIM G00240900 dari kelompok B1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan anatomi 1.3. Nah, di sini ada masalah yaitu Andre yang seorang mahasiswa tingkat akhir, dia tuh merasa tidak nyaman setelah mengkonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena menyelesaikan skripsi. Ia sedang mengalami perut kembung dan gangguan air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda dan Anda merupakan mahasiswa kedokteran. Dalam obrolannya, kalian harus menjelaskan tentang truncus digestivus inferior. Nah, ada yang pertama itu soalnya jelaskan perbedaan jejunum dan juga ileum, dan juga jelaskan struktur bangunan poli, dan yang terakhir adalah jelaskan struktur bangunan yang berhubungan dengan feses, yaitu adalah anus dan kanalis analis. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan tentang perbedaan dari jejunum dan juga ileum. Jadi perbedaannya apa? Perbedaan menurut letak. Nah, kalau di letaknya jejunum itu ada di regio umbilicalis. Berarti dia ada di regio umbilicalis yang ada di tengah. Jadi menurut 9 regio. Oke, kalau ileum dia itu berada di kanan bawah cavum abdomen pelvis. Nah, secara warna gimana? Kalau secara warna jejunum itu lebih merah gelap, sedangkan ileum ini dia pink muda. Kenapa kok bisa? Nah, jadi warna ini diakibatkan oleh vaskulalisasi. Jadi, karena vaskularisasi jejunum itu lebih banyak dibandingkan ileum, akan mengakibatkan warna dari jejunum akan berwarna lebih gelap daripada ileum. Karena darah itu warnanya merah. Oke, secara diameter. Diameter si jejunum itu 2 sampai 4 sentimeter dalam keadaan tidak ada makanan, dan ileum akan berdiameter 2 sampai 3 sentimeter. Nah, dinding atau otot polosnya itu kalau jejunum tebal dan juga ileum itu tipis. Ini kita bisa bedakan dengan cara memegang. Jadi kalau kita megang jejunum, dia tuh akan lebih tebal, kerasa lebih bebet. Nah, kalau si ileum itu terasa lebih tipis. Oke, habis itu ada fasa rekta. Fasa rekta kalau jejunum adalah panjang, sedangkan ileum adalah pendek. Terus arcades. Arcades, nah ini malah kebalikan karena arcades dari jejunum itu cuma 1 sampai 2 tingkat, sedangkan ileum dia tuh lebih kompleks dibandingkan jejunum. Habis itu adalah lemak mesentri. Lemak mesentri jejunum itu sedikit dan ileum itu banyak. Terus kalau kita mengamati secara histologis, kita lihatnya dari plaque pair. Kenapa? Karena plaque pair jejunum itu sedikit, sedangkan ileum itu banyak. Kenapa kok bisa kayak gini? Ingat, ileum ini akan berhasil dengan feses. Feses mungkin ada kumannya. Untuk membunuh kumannya membutuhkan yang namanya sel sel-sel sel-sel imun. Ya, dia itu ya akan membuat berkumpul menjadi plaque pair. Ya, ini contoh dari gambarnya. Nah, ini berbeda. Ini ileum, ini adalah si jejunum. Kita lihat fase apa namanya, arcades-nya dia tuh kan lebih bertingkat ya. Ini cuma kayak 1 sampai 2 tingkat doang beda bagian arcades-nya. Nah, terus dindingnya nih lihat. Di dindingnya di tunika muscularis dia akan lebih tebal daripada si ileum. Ileum itu dia akan lebih kopong daripada si jejunum. Lanjut, habis dari ileum kan akan masuk ke yang namanya kolon. Nah, kolon ini ada kolon ascendens, ada kolon transversum, ada kolon descendens, dan juga kolon sigmoideum. Nah, ini ada bangunan penting, ini adalah flexura polydextra. Kok bisa sih terbentuk yang namanya flexura polydextra? Jadi, proses terbentuknya flexura polydextra ini akibat terbentur oleh yang namanya struktur. Struktur apa? Di bagian kanan, dia kan ada namanya hepar. Hepar itu besar, sehingga akan menabrak hepar. Nah, dia itu nama lainnya itu bisa jadi
flexura hepatik. Habis itu dia akan berjalan ke transversum, dia berjalan ke sampingnya, nabrak apa? Nabrak splen. Oleh karena itu dia dinamakan flexura splenica atau nama lainnya adalah flexura coli-sinistra. Kalian dia belajar di sinistra dan dia itu berbeda satu tingkat. Jadi kalau flexura coli-dextra atau flexura hepatica dia tuh tepat tingginya di yang namanya vertebra lumbal kedua, sedangkan yang flexura coli-sinistra atau splen dia itu vertebra lumbal 2. Habis itu dia akan turun dan terjadi bengkokan kembali yang dinamakan flexura sigmoidea yang berasal dari kolon descendens menjadi kolon sigmoidea. Habis itu dia akan lanjut ke yang namanya rektum. Rektum ini akan dikontrol sama musculus levator ani, musculus sphincter ani externi, sphincter ani interni, sama corrugator ani yang merupakan otot polos dan juga otot skelet. Nanti di situ ada. Nah, ini adalah struktur-struktur dari kanalis analis. Ini. Nah, ini udah masuk ke rektum. Ada pelika. Oke, mungkin sekian penjelasan tentang trunkus digestivus inferior. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.